Hai semuanya, kalian pernah nggak sih mikir soal warna kamar tidur kalian? Kayak, warna ini mah cuma buat estetika aja. Tapi sebenarnya warna itu bisa berpengaruh besar banget ke suasana hati dan kesehatan mental kita loh. Saya yakin banyak dari kita nggak sadar kalau warna yang kita pilih buat kamar tidur itu sebenarnya bisa bikin kita ngerasa lebih rileks, lebih semangat, atau malah bikin stres nggak jelas. Nah, coba deh bayangin kalian masuk ke kamar yang temboknya warna merah menyala. Gak cuman bikin mata langsung tertuju ke dinding itu, tapi juga bisa bikin jantung kalian berdebar lebih kencang, ngerasa lebih gelisah, bahkan bisa bikin kalian susah tidur. Kenapa? Karena warna merah itu punya energi yang kuat, biasanya diasosiasikan sama perasaan yang intens kayak kemarahan, semangat, atau gairah. Kalau dipakai di kamar tidur yang seharusnya jadi tempat kita istirahat, ya bisa jadi malah bikin pikiran kita nggak tenang. Sebaliknya, warna-warna yang lebih soft dan kalem kayak kebiru muda, hijau pastel, atau lavender sering banget direkomendasiin buat kamar tidur. Ini bukan cuma soal keren-kerenan aja, tapi emang ada alasan ilmiahnya. Warna-warna itu punya efek menenangkan di otak kita. Otak kita akan merespon warna-warna lembut itu dengan mengurangi produksi hormon stres dan bikin kita lebih mudah tidur nyenyak. Jadi gak heran kalau banyak orang yang bilang, warna kamar tidur aku bikin aku lebih santai dan gak gampang stres. Nah, kalian mungkin mikir, tapi saya kan gak mikir warna kamar tidur bakal pengaruh ke mood atau kesehatan mental saya. Tapi coba deh, ingat, warna itu sebenarnya sinyal visual yang masuk ke mata kita, terus diteruskan ke otak. Otak kita akan memproses sinyal itu dan menghubungkannya sama perasaan yang kita alami selama ini. Misalnya, kalau selama ini kalian ngerasa nyaman sama warna hijau, itu bisa jadi karena otak kalian udah ngasosiasiin warna hijau dengan suasana yang tenang dan damai, kayak di alam terbuka. Tapi kalau kalian malah ngerasa nggak nyaman atau malah stres kalau lihat warna tertentu, itu juga wajar. Setiap orang punya pengalaman dan asosiasi warna yang berbeda. Jadi penting banget buat kita ngerti diri kita sendiri. Warna apa yang bikin kita ngerasa nyaman dan bikin mood kita lebih baik. Saya juga pernah ngalamin sendiri. Dulu, kamar saya warnanya putih polos banget. Awalnya sih biasa aja, tapi lama-lama saya ngerasa kamar itu dingin dan gak ada nyawanya. Kadang malah bikin saya ngerasa makin sedih atau sepi kalau lagi bad mood. Terus, saya coba cat temboknya warna biru muda yang adem, dan rasanya beda banget. Kamar jadi lebih hidup, tapi tetap bikin saya ngerasa tenang. Jadi saya sadar, warna itu memang ada pengaruhnya. Sekarang, kita juga bisa mikir lebih jauh. Warna kamar tidur bukan cuma soal estetika dan keindahan, tapi juga soal kesehatan mental. Bayangin kalau kalian tiap hari pulang ke kamar yang bikin pikiran kalian tambah stres atau nggak nyaman, lama-lama itu bisa bikin mood kalian jadi nggak stabil dan malah bikin mental down. Jadi, bukan cuma aktivitas sehari-hari atau pola makan yang penting buat kesehatan mental, tapi juga lingkungan sekitar kita, termasuk warna kamar tidur. Ada juga penelitian yang bilang kalau warna kamar tidur bisa berpengaruh ke kualitas tidur kita. Misalnya, kamar dengan warna yang terlalu cerah atau terlalu gelap bisa bikin kita susah tidur nyenyak. Kalau kurang tidur, mental kita juga bisa terganggu, gampang marah, susah konsentrasi, bahkan bisa bikin stres kronis. Jadi, memilih warna kamar yang tepat sebenarnya juga bisa membantu kita menjaga kesehatan mental secara keseluruhan. Kalau kalian yang lagi mikir pengen ganti warna kamar tapi bingung mulai dari mana, saya kasih tips gampang nih. Coba deh mulai dari warna-warna netral dulu, kayak krem, abu-abu muda, atau biru pastel. Warna-warna ini cocok buat hampir semua orang dan punya efek menenangkan yang kuat. Kalau kalian pengen sesuatu yang lebih berani, bisa coba warna hijau yang natural, yang juga dipercaya bisa bikin kita lebih rileks dan segar. Tapi, ingat juga, warna itu nggak harus cuma dari cat tembok aja. Kalian bisa pakai spray, gorden, bantal,
Atau hiasan dinding dengan warna-warna yang sesuai mood dan keinginan kalian. Kadang perubahan kecil seperti itu bisa bikin suasana kamar jadi berbeda dan lebih menyenangkan. Terus, kenapa sih warna kamar tidur bisa berpengaruh ke otak dan mental kita? Sebenarnya ini berkaitan sama cara kerja sistem saraf kita. Ketika kita lihat warna tertentu, retina di mata kita menangkap gelombang cahaya dengan panjang tertentu, lalu sinyal itu diteruskan ke bagian otak yang namanya hipotalamus. Disinilah berbagai proses hormon dan perasaan dikontrol. Jadi warna yang kita lihat bisa memicu pelepasan hormon seperti serotonin yang bikin kita bahagia, atau kortisol yang bikin kita stres. Misalnya warna biru bisa menurunkan kadar kortisol, jadi bikin kita lebih tenang. Sebaliknya warna merah bisa ningkatin kortisol, bikin kita lebih waspada atau gelisah. Jadi, kalau kalian sering ngerasa gampang marah atau gelisah di kamar, coba perhatiin warna kamar kalian. Bisa jadi warna itu jadi penyebabnya. Selain itu, warna juga berhubungan dengan asosiasi psikologis. Misalnya, warna kuning sering diasosiasikan dengan kebahagiaan dan semangat, tapi kalau kebanyakan kuning bisa bikin mata lelah dan jadi nggak nyaman. Warna hijau diasosiasikan sama alam dan kesegaran, jadi bikin pikiran rileks. Warna ungu atau lavender sering dipakai buat bikin suasana tenang dan spiritual. Saya juga pernah baca, kalau kamar tidur dengan warna terlalu gelap bisa bikin kita makin stres karena kurangnya cahaya yang masuk. Jadi selain warna, pencahayaan juga penting banget buat menciptakan suasana yang sehat secara mental. Kalian pasti pernah dengar istilah color terapi atau terapi warna, kan? Itu adalah teknik yang memanfaatkan warna-warna tertentu buat membantu mengatasi gangguan mental atau fisik. Misalnya, ruangan terapi di rumah sakit jiwa sering dikasih warna yang menenangkan buat pasien biar mereka nggak makin stres. Ini nunjukin kalau warna emang punya kekuatan lebih dari sekadar visual. Tapi, penting juga diingat, warna bukan satu-satunya faktor buat kesehatan mental kita. Faktor lain kayak pola tidur, makan, aktivitas fisik, dan interaksi sosial juga sangat berperan. Tapi kalau kalian bisa mengatur warna kamar biar mendukung kesehatan mental, kenapa nggak dicoba? Kadang perubahan kecil itu bisa punya efek yang besar. Kalau kalian mulai pengen coba ganti warna kamar, jangan cuma ikut tren aja. Pilih warna yang benar-benar kalian nyaman dan bikin kalian merasa lebih baik. Misalnya kalian tipe orang yang butuh ketenangan, warna-warna soft kayak biru atau hijau bisa jadi pilihan. Tapi kalau kalian tipe yang suka energi positif dan semangat, warna kuning atau oranye bisa jadi alternatif. Saya juga mau bilang, jangan sampai warna kamar malah jadi sumber stres. Misalnya kalian pilih warna yang terlalu gelap dan bikin kamar jadi pengap atau suram, lama-lama bisa bikin mood kalian jadi jelek. Atau warna yang terlalu nyentrik malah bikin kalian gak fokus dan pengen cepat keluar kamar. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Terakhir, saya mau ajak kalian buat mikir sedikit berbeda soal warna kamar tidur ini. Kadang kita mikir semua masalah kesehatan mental itu harus diselesaikan dengan hal besar dan rumit. Padahal perubahan kecil kayak ganti warna kamar juga bisa bantu banget. Ini soal mindfulness juga. Gimana kita sadar sama lingkungan sekitar dan pengaruhnya ke kita. Jadi, coba mulai sekarang perhatiin warna kamar kalian. Dan tanya ke diri sendiri, apakah warna ini bikin aku lebih tenang? Atau malah bikin aku gelisah? Kalau jawabannya gelisah, mungkin ini waktu yang tepat buat coba ganti warna. Kalau kalian sudah punya warna yang pas, jaga dan rawat kamar itu biar jadi tempat yang benar-benar bikin kalian nyaman dan sehat secara mental. Ingat, kesehatan mental itu penting banget dan kita bisa mulai jaga dari hal-hal sederhana kayak warna kamar tidur kita sendiri. Jangan anggap remeh, karena warna itu ngaruhnya nyata dan bisa bikin hidup kita lebih baik. Jadi jangan cuma mikir warna itu soal gaya doang, tapi juga soal kesejahteraan diri kita.